Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 Desember 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan Advent yang ketiga dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Silsilah Yesus Kristus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian 49 ayat 2 dan ayat 8 sampai dengan 10. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 4b, 7 sampai dengan 8 dan ayat 17. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 3 ayat 23 sampai dengan 28, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, dan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan Anda tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sebagai catatan pembuka, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17, khususnya ayat 16, dan Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24, khususnya ayat 18 sampai dengan 21, kerap digunakan pula sebagai bacaan Injil
pada saat kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, setiap tahun di tanggal 19 Maret, kecuali tanggal 19 Maret jatuh pada Minggu Prapaskah atau bertepatan dengan perayaan liturgi yang lebih tinggi. Bacaan Injil pada hari ini menjelaskan silsilah Yesus Kristus dan menunjukkan bahwa Ia adalah keturunan yang dijanjikan. Penggenapan Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus di masa Perjanjian Lama, penggenapan perjanjian yang dibuat kepada Abraham dan Daud, dan karya keselamatan Allah Tritunggal Maha Kudus di sepanjang sejarah bangsa Israel. Beberapa catatan menarik tentang silsilah Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pertama, silsilah ini ditulis dengan cara untuk memudahkan penghafalan, yaitu dengan menyebutkan 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 1 ayat 17. Kedua, daftar silsilah ini dimulai oleh Matius dengan merunut garis keturunan Yesus Kristus melalui garis Yusuf sebagaimana kebiasaan Yahudi ketika itu. Kita bisa baca dalam Injil Matius 1 ayat 16. Walaupun Yusuf bukan merupakan ayah Yesus Kristus secara biologis, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 1 ayat 20, ia tetap merupakan ayahnya secara hukum. Walaupun Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus, secara resmi ia tetap dicatat sebagai anak Yusuf dan menurut hukum adalah anak Daud. Karena Allah Tritunggal Maha Kudus sudah berjanji bahwa Mesias akan menjadi keturunan Abraham, kita bisa baca dalam kitab Kejadian 12 dan 22 serta kitab Galatia 3 ayat 16. Dan terakhir pada akan menjadi keturunan Daud, kita bisa baca dalam surat kedua Paulus kepada Samuel 7 ayat 12 sampai dengan 19 dan kitab Yeremia 23 ayat 5. Maka Matius merunut silsilah Yesus Kristus sampai ke kedua tokoh tersebut untuk membuktikan kepada orang Yahudi bahwa ia mempunyai silsilah yang tepat sehingga memenuhi syarat sebagai Mesias. Yang ketiga, kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan dilindungi dalam silsilahnya. Perhatikan bahwa kata memperadakan dipakai untuk semua nama sampai kepada Yusuf. Tetapi setelah itu pernyataan diubah. Tidak dikatakan bahwa Yusuf memperanakan Yesus, melainkan bahwa Yusuf adalah suami Maria yang melahirkan Yesus. Sementara silsilah yang disajikan oleh Lukas dalam Injil Lukas 3 ayat 23 dan seterusnya merunut garis keturunan Yesus Kristus melalui kaum pria dalam garis keturunan Maria yang juga dari keturunan Daud. Lukas menekankan bahwa Yesus Kristus adalah anak kandung Maria, sehingga menjadi sama seperti kita. Kita bisa baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma 1 ayat 3. Dengan demikian, para penulis kitab Injil menegaskan bahwa Yesus Kristus berhak menjadi Mesias, baik secara hukum maupun secara biologis. Yang keempat, dalam silsilah yang menegaskan kemesiasan Yesus Kristus, ternyata ada 4 nama wanita yang dicantumkan meski memiliki latar belakang yang kurang baik dari sudut pandang Yahudi. Hal tersebut menarik karena mencantumkan nama wanita dalam silsilah orang Yahudi saja merupakan sesuatu yang tidak lazim. Terlebih lagi beberapa wanita tersebut dianggap memiliki latar belakang yang tidak baik. Contohnya, pertama, Tamar bersikap seperti perempuan sundal. Kita bisa baca dalam Injil Matius 1 ayat 3 berdasarkan kitab Kejadian 38. Yang kedua adalah Rahab, perempuan sundal. Kita bisa baca dalam Injil Matius 1 ayat 5 berdasarkan pada kitab Yosua 2 dan 6.
Yang ketiga, istri Uria, Betsheba, adalah pezina. Kita bisa baca dalam Injil Matius 1 ayat 6 berdasarkan surat kedua Paulus pada Samuel bab 11. Dan yang keempat, Rut, meski baik hati, namun ia berasal dari bangsa non-Yahudi. Kita bisa baca dalam Injil Matius 1 ayat 5 berdasarkan kitab Rut 1 ayat 4. Dalam keagungan silsilah kemesiasan Yesus Kristus, Allah Tritunggal Maha Kudus menyatakan belas kasih dan kemurahan hatinya dengan berkenan memakai orang-orang berdosa dan penuh kelemahan dalam silsilah Yesus Kristus dengan tujuan sebagai alatnya yang ikut serta berperan dalam rencana keselamatannya untuk menghadirkan Yesus Kristus dalam dunia yang berdosa. Tak terkecuali para wanita tersebut yang dalam pandangan masyarakat Yahudi tidak diperhitungkan dan dianggap rendah. Sungguh besar kasih anugerah Allah Tritunggal Maha Kudus bagi seluruh manusia berdosa. Yang kelima atau yang terakhir, kata Kristus dalam bahasa Yunani Christos dalam Injil Matius 1 ayat 16 berarti yang diurapi. Kata ini merupakan padanan dari kata Mesias dalam bahasa Ibrani. Kita bisa baca dalam kitab Daniel 9 ayat 25 sampai dengan 26. Sejak semula Matius menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah yang diurapi dari Allah, yaitu diurapi dengan Roh Kudus. Kita bisa baca dalam kitab Yesaya 61 ayat 1, Injil Lukas 4 ayat 18, Injil Yohanes 3 ayat 34, dan kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yesus Kristus diurapi sebagai nabi untuk membawa pengetahuan dan kebenaran, sebagaimana bisa kita baca dalam kitab Ulangan 18 ayat 15. Yesus Kristus diurapi sebagai imam untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Kita bisa baca dalam kitab Mazmur 110 ayat 4 dan kitab Ibrani 10 ayat 10 sampai dengan 14. Dan Yesus Kristus diurapi sebagai raja untuk memerintah, menuntun dan menegakkan kerajaan kebenaran, sebagaimana bisa kita baca dalam kitab Zakaria 9 ayat 9. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.